A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala asy-syekhul musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Berikutnya kita masih mengkaji etika seorang murid kepada guru. Terus terang sebagaimana yang kemarin saya isyaratkan, saya ketika membaca ini saya terus terang pekewuh. Ini bukan untuk saya, meskipun saya secara kebetulan dan kecelakaan menurut kalian saya jadi guru kalian, itu kecelakaan ya. Nah, jadi ini ya sudahlah, kita ini mendengarkan dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari, bukan ucapan saya. Soalnya tidak enak ini, apalagi warrabiu ini. Etika yang keempat bagi seorang murid kepada gurunya. Iku ayyan dzura, iku yen to ningali sapa muta'allim ilaihi maring syekh, seorang yang belajar, murid, siswa, santri melihat gurunya bi'ainil ijlali, kelawan pandangan ngegungake wa ta'zimilan mulyaake. Iya, harus senantiasa memuliakan, mengagungkan dalam arti ya melihat dengan pandangan hormat. Bahkan wayak takidalan yentone katake sopo muta'alim fihi ing dalem syekh darajatal kamali ing derajate kesempurnaan. Nah, ini ndak enak ini. Kalian sebagai santri kepada kiainya harus meyakini bahwa kiainya itu punya kesempurnaan, dalam arti kesempurnaan sebagai manusia, paling tidak dibanding kalian. Begini adik-adik, ini menurut teori pendidikan modern tidak cocok. Karena seorang guru menurut sementara pandangan modern hanya sekedar sebagai fasilitator, memfasilitasi bahwa murid dihadapkan mendapatkan kebenaran dengan dirinya sendiri. Guru hanya memfasilitasi, membantu, menyediakan sarana, mengarahkan supaya kalian bisa mencapai kepada kebenaran. Itu menurut teori pendidikan modern. Tetapi saya masih belum percaya dengan teori pendidikan modern. Sebab generasi-generasi emas di negeri ini masih dihasilkan oleh teori-teori pendidikan kuno. Paham? Taruhlah, saya sebut satu saja yang sudah jelas kita banyak sepakat, meskipun ada yang tidak sepakat, terserah. Gus Dur. Gus Dur itu adalah seseorang yang sebenarnya merupakan hasil teori pendidikan kuno, bukan hasil teori pendidikan modern. Meskipun pandangan Gus Dur modern. Pandangan Gus Dur itu modern, tapi justru beliau dihasilkan dari teori pendidikan kuno. Teori pendidikan kuno, apalagi menurut pesantren adik-adik, itu satu yang paling utama, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara sesuatu lama yang masih layak dan mengambil sesuatu baru yang lebih layak. Ingat ini menurut teori modern disalah tafsirkan. Yang paling utama hanya mengambil sesuatu yang baru, titik saja. Ayo kita angan-angan memelihara yang lama yang masih relevan dan mengambil yang baru yang lebih relevan atau lebih layak. Memelihara yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Ada berapa potong itu? 4, memelihara yang lama. Oke? Yang lama itu harus yang masih baik. Yang kedua, mengambil yang baru. Yang baru itu harus yang lebih baik. 4 hal, paham?
Tetapi kecenderungannya orang modern hanya mengambil poin yang ketiga, mengambil yang baru, titik. Apakah benar? Begini adik-adik, persoalannya bukan masalah benar atau tidak. Kalau kita hanya berpikir masalah benar atau tidak, kemarin ya, berpikir salah atau tidak salah ya kan, itu tidak akan selesai-selesai. Yang paling penting sekarang apa? Yang terbaik yang mana? Yang terbaik itu ya semuanya. Satu, memelihara yang lama tapi harus yang masih layak, masih baik. Kemudian mengambil yang baru ini harus lebih baik. Artinya, kalau misalnya sesuatu yang lama ini masih baik, kemudian ada sesuatu yang baru juga baik, bagaimana pilihanmu? Ada dua hal, oke? Hal pertama, sesuatu yang sudah lama tapi masih baik. Yang kedua, sesuatu yang baru dan baik, sama-sama baiknya. Kamu ambil yang mana? Yang lama yang masih baik. Sebab yang lama itu sudah terbukti bertahun-tahun, berpuluh-puluh, beratus-ratus, dan bahkan mungkin berabad-abad sudah terbukti kebaikannya. Sedangkan yang baru meskipun baik masih belum cukup terbukti. Mungkin hari ini baik tapi belum tentu besok. Nah, apalagi harus lebih baik dari yang lama. Contoh yang paling udah dikaretin begini. Maklum akhir periode nggak ada uang. Akhir periode nggak ada uang ya nggak apa-apa lah. Tersiar secara online loh. Ya. Jadi begini, contoh yang paling mudah apa? Kaidah pemahaman Al-Quran dan hadis, yaitu usul fikih. Sekarang saya mau tanya, kira-kira ada nggak metode baru yang terbukti baik dan layak atau bahkan lebih baik daripada usul fikih untuk memahami Quran hadis? I don't think so. Saya yakin belum ada. Belum ada metode yang sederajat saja, apalagi lebih baik daripada usul fikih untuk menggali pemahaman dari Al-Quran dan hadis. Karena itu usul fikih harus dipertahankan, karena belum ada. Fakta saja, tidak perlu berdebat kusir. Cari, tolong, tunjukkan kepada saya. Show me. Oke? Tunjukkan kepada saya bahwa ada metodologi yang lebih baik, yang baru, yang lebih baru daripada usul fikih. Dalam contoh kasus seperti ini, kita jangan terburu-buru mengambil yang baru, pertahankan yang lama. Toh yang lama masih baik. Paham? Kaidah ini jangan dipelesetkan, tapi yang suka melesetkan biasanya para hidung belang. Memelihara istri lama yang masih layak dan mencari istri baru yang lebih layak. Astagfirullahaladzim. Jangan. Ya, paham ya? Kembali ke sini. Nah, maksud saya apa di sini? Dalam teori pendidikan kuno, teori pendidikan kita itu, kita memang terutama, nah, nggak jadi tambah lagi ya, terutama dalam bidang tasawuf dan juga tarekat. Kamu misalnya masuk dunia tarekat, oke? Berbaiat kepada seorang mursyid, maka kamu harus meyakini bahwa mursyidmu adalah manusia sempurna yang akan bisa mengantarmu kepada Allah. Paham? Sekali saja kamu merugikan mursyidmu, maka kamu akan gagal mencapai hadratullah. Paham? Meskipun misalnya kamu seorang murid itu aslinya siswa tarekah, oke? Kata-kata murid itu loh. Ya makanya, kok sekarang berganti siswa ya, serap apa? Nah, yang pas itu mestinya murid, oke? Murid.
Murid itu apa? Orang yang menginginkan untuk dibimbing, oke? Nah, murid tarekat adalah orang yang menginginkan untuk dibimbing. Seorang mursyid adalah pembimbing kemana? Menuju ke jalan Allah. Misalnya seorang murid punya kelebihan yang lebih tinggi daripada mursyid, tapi dia sudah meremehkan mursyid, tidak mungkin akan bisa mencapai Allah. Paham? Maka apalagi dalam dunia tasawuf, dunia tarekat, seorang murid harus meyakini kesempurnaan mursyidnya. Cetha para rawuh? Paham? Nah, jadi kamu juga harus meyakini bahwa gurumu lebih sempurna dari kamu, minimal lebih sempurna daripada kamu. Meskipun mungkin kamu punya kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh gurumu. Sekali lagi ini dari arah kamu kepada murid ya, kepada guru ya. Sekarang tak buka sedikit rahasia dari arah saya guru kalian kepada kalian, oke? Okay? Saya akan selalu berbangga ketika suatu saat murid saya melebihi saya. Paham? Saya bahkan ingin kalian melebihi saya. Itu dari arah saya. Jangan dibalik, paham? Jangan dibalik, kamu dari arah murid menganggap kamu lebih sempurna dari gurumu, oke? Sedangkan sebaliknya, saya sebagai gurumu merasa aku sih nggak pantas apa-apa, baru ngelihat kamu aja ngeri, nggak bisa ngajar. Paham? Nah ini nggak bener. Jadi dua arah ini jangan paham atau dereng? Dari arah kalian sebagai murid sekali lagi harus meyakini gurumu lebih sempurna. Tapi kalau dari arah saya ingin kalian lebih sempurna daripada saya. Paham? Jangan dibalik, oke? Sama halnya ini nasihat pernikahan ya bagi kakak-kakak kelas 3 ya. Dari arah istri, kamu harus melihat bahwa suami adalah segala-galanya. Paham? Tapi dari arah suami juga jangan kemudian semena-mena. Dari arah suami, saya sebagai suami, ya, saya selalu menasihati diri saya sendiri. Hai Natif, kamu sudah beruntung dapat istri itu dulu. Dia nggak lihat karena sibuk nilai apa utaurah, paham ya. Hei, paham ya? Dari arah saya sebagai seorang suami, saya harus selalu bilang kepada diri saya sendiri, hai kamu beruntung dapat istri seperti itu, paham? Kau jambret dia dari orang tuanya, kau jauhkan dia dari orang tuanya meskipun hanya 9 kilo. Paham? Ya kan? Itu dari arah saya, oke? Nah, tapi dari arah istri, suamiku adalah segala-galanya. Jangan dibalik. Yang istri, kamu dapat aku susuk, paham? Tahu susuk? Ada kembaliannya, paham? Yo repot, paham ya? Nah itu juga begitu, kembali ke sini dari arah murid kamu harus seperti ini ya, menganggap gurumu lebih sempurna. Oke. Ada pertanyaan, kok iya? Saya boten iya, nggih. Apa kita harus bertorikoh? Pertanyaan bagus sekali, luar biasa. Aku kan hidungku gak mancung ya. Oke, nggak apa-apa. Ya karena saya bagaimanapun, alhamdulillah saya muhibbin ye ya, saya muhibbin pada ye. Oke. Apakah kita harus bertorikoh? Begini, tidak ada kata harus kecuali yang sudah harus. Paham? Dinia ula kelas 1, innallaha farada faraidah, betul? Wa hadda hududan. Ya tak? Wasakataan asya'a. Ya fala ta'tadu, betul. Innallaha farada faraidah. Ora. Ya. Allah sudah memfardukan yang fardu. Yang fardu sudah jelas, hanya sholat 5 waktu, puasa, zakat, oke? Sedangkan thariqah wajib atau tidak? Tidak, tetapi fakta menyebutkan, tidak hanya survei, saya nggak mau survei menyebutkan, oke? Fakta menyebutkan bahwa jalan yang paling cepat untuk mencapai hadratullah itu memang berthariqah, paham?
Tapi bukan berarti orang yang tidak bertorikoh tidak mungkin mencapai Allah. Tidak. Banyak juga yang tanpa torikoh bisa mencapai Allah. Tetapi fakta menyebutkan, apalagi bagi saya insan yang dhaif ini, insan yang lemah ini, saya hanya menemukan cara bahwa untuk mencapai Allah yang paling cepat adalah lewat bimbingan seorang mursyid dalam jamaah toriko. Wes, fa inna dzalika, karena saat temene mengkono-mengkono kang tinutur. Yang tinutur ki apa? Ayyan dzura bi ainil ijlal sampai wayak takida fihi darajatal kamal. Aqrabu iku luwih parek ila naf'ihi maring manfaate syekh bihi kelawan muta'alim. Nah, ini sekaligus sebagai rahasia mengapa seringkali seorang murid belum mendapatkan ilmu yang manfaat karena masih meremehkan gurunya. Apalagi sekali lagi balik sekali lagi karena banyak sekarang itu informasi beredar di internet, semua orang bisa membaca. Apalagi mohon maaf, gurumu di kampung, kau masih ingat guru yang pertama kali mengajarkanmu alif bata? Masih ya? Kira-kira kalau misalnya gurumu itu yang di kampung, yang di kampung loh ya, kau ajak berdiskusi dengan globalisasi, paham dia? Nggak paham ya kan? Apa tondo panganan apa nek globalisasi, ya kan begitu? Ya kan? Iya, jujur saja. Guru saya SD ketemu saya sekarang Masya Allah malah sering ngaji sama saya. Paham? Saya banyak guru SD, guru ibtidah, saya dulu guru Madin, saya SD dan Madin. Sekarang banyak ngaji sama saya. Tapi saya tetap mencium tangannya. Karena saya pertama kali kenal al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil watni, itu sama beliau itu. Yang sekarang ngaji sama saya, paham? Saya kenal fa'ala yaf'ulu fa'lan itu dari itu. Kalau begitu, kalau nanti saya hilang hormat saya kepada beliau, astaghfirullahaladzim, saya lupa apa itu al-kalam, saya lupa apa itu wazan fa'ala yaf'ulu, nanti kayak orang yang di medsos itu kafar yukafiru tadinya kufran, paham? Nah, seperti itu, paham ya? Karena konon ini ya, konon isu, aku bilang isu, ada seorang tokoh nasional, sudah jadi tokoh besar, ulama, tapi dia melupakan jasa gurunya yang mengajari al-amsilah at-tasrifiyah, yang mengajari jurumiyah. Ya meskipun, halo Mbak Husna mencus. Ada adiknya mana Mbak adiknya? Salam enggak? Kemudian mohon maaf, banyak kesalahan-kesalahan yang dia tidak menyadari padahal semua orang tahu kesalahannya. Itu saya melihat, saya menduga karena itu kualat, tahu kualatnya dia dengan gurunya yang di madrasah dini, astagfirullahaladzim. Jadi paham ya? Supaya ilmu kita bermanfaat ya, lebih dekat dengan kemanfaatan, maka kita harus selalu menghormati guru dan meyakini bahwa guru kita lebih sempurna. Meskipun meskipun kenyataannya gurumu, ayo kita ingat-ingat guru-guru SD dan ibtidaiyah di kampung ya. Ada yang kira-kira misalnya gurumu ibtidaiyah atau guru TPQ. Gurumu TPQ yang sekarang masih jadi guru TPQ, masih ada ya? Kira-kira
Kalau gurumu TPQ yang di kampung itu nanti kalau kamu pulang, apalagi nanti sebentar lagi kita liburan panjang ya kan, terus kamu tanya sama Bu, kenapa kalau fi'il itu diisnatkan kepada tasniah atau jamak, fi'ilnya tidak perlu dikasih tanda tasniah atau jamak? Alfiahnya mana Bu? Kira-kira paham nggak beliau? Nggak paham. Coba saja praktekkan nanti, wah ya kan? Serta merta iblis langsung membisikimu, no kan tuh bekas gurumu. Astagfirullahaladzim, kalau sudah ada kata bekas gurumu, Allahu a'lam bisawab, pokoknya masalah ya, paham? Hati-hati. Meskipun nanti suatu saat apalagi kamu bisa ngajar di apalagi gurumu masih ngajar di TPQ, nanti kamu pulang langsung ngajar aliyah. Wow, keren nggak? Gurumu masih ngajar TPQ sampai umur 80 masih ngajar TPQ aja. Paham? Jangan sampai, sekali lagi jangan sampai ilmumu tidak akan manfaat. Naudzu. Qala Abu Yusuf, dawuh sinten Imam Abu Yusuf, ing dawuh sami'tu krungu ingsun as-salafa ing ulama salaf, yaquluna hale padha ngendika sapa salaf ing pengendikan, man utahe sapane wong layak takidu kang ora nikatake sapa man jalalata ustadhihi ing luhure gurune man, la yuflihu mongko ora bejo sapa man. Ini lihat Imam Abu Yusuf, aku pernah cerita deh, Imam Abu Yusuf ini luar biasa. Udah, ini cerita udah lama. Siapakah Imam Abu Yusuf? Imam Abu Yusuf adalah murid teladannya Imam Abu Hanifah. Saking alimnya Imam Abu Yusuf, kalangan Hanafiyah yang rada rese, mohon maaf, suka ngebuli kalangan Syafi'iyah. Bulinya begini, hei para pengikut mazhab Syafi'i, imam kalian itu hanya setingkat Abu Yusuf, belum setingkat Abu Hanifah, paham? Apalagi memang usianya Imam Abu Yusuf sebaya dengan Imam Syafi'i. Cetok. Keilmuannya Imam Abu Yusuf juga memang luar biasa. Suatu saat Imam Abu Yusuf jatuh sakit. Aku udah pernah deh. Oke, tak ulangi dikit aja ya kan. Jadi begini, Imam Abu Hanifah setiap kali ngajar begini nih, ngajar, ya kan? Imam Abu Yusuf masih muridnya, tetapi selalu disuruh duduk sini. Duduk sini Abu Yusuf. Tolong cermati mana yang salah dari ucapan saya, paham? Wis tahu toh? Iya, makanya itu. Jadi kealiman Imam Abu Yusuf seperti itu. Cetok. Bahkan ketika itu tadi ya, yang harus kita ulangi dalam kesempatan ini apa? Ketika Imam Abu Yusuf sakit keras, Imam Abu Hanifah mendoakan, doanya bagaimana? Ya Allah, jangan kau panggil Abu Yusuf karena dia sudah mendapatkan ilmuku dan ilmu ulama-ulama selainku. Paham? Lu hanya mendapatkan ilmunya Abu Hanifah saja udah lebih-lebih, apalagi diakui oleh gurunya sendiri. Imam Abu Yusuf ini apa? Mendapatkan ilmu dari ulama-ulama yang lain setelah Imam Abu Hanifah. Nah ini lihat, Imam Abu Yusuf pun berkata seperti ini. Barang siapa tidak meyakini keagungan gurunya, maka dia tidak akan beruntung. Paham? Kan memang kasus bahwa beliau sempat mendirikan pondok sendiri ya kan, sebelum berizin pada gurunya, dan akhirnya kan tobat, kan? Maka kemudian beliau menyatakan, man la ya'taqid jalalata ustadhihi la yuflih. Barang siapa tidak meyakini keagungan gurunya, maka dia tidak akan mendapatkan keuntungan, tidak akan beruntung. Fala yukhotibu, ya kan? Mongko aja nggunemi sapa muta'allim syaikhahu ing gurune muta'allim
Bita'il khitabi kelawan tak mukhatab wa kafilan kaf mukhatab. Ya. Ya Ustad, anta ila aina, ngono ya. Ojo, paham? Hei, itu maksudnya bita'il mukhatab. Hadhihi misalnya apa ya? Hadza qalamuka ya Ustad, qalamuka. Ka itu loh, Kak. Nggak boleh. Mana apa? Hadza qalamukum, oke? Paham tadi dulu? Hadza qalamukum. Jangan anta. Ya Ustad, ila aina anta hus. Ya Ustad, ila aina antum. Meskipun satu, oke? Cetok. Paham? Ya, kalau dalam bahasa Jawa sih banyak panje nengan, nggih. Wong kula pun ngendikan jenengan kok Ustaz. Aduh, astagfirullahaladzim. Paham? Ada arah bener niku. Kula pun ngendikani jenengan winginane. Jenengan niku nalika sanjang niku lho Pak Ustaz. Alah la ya Allah. Olak balik kabeh. Arep ndiduk badhe kondur. Kondur ndi dateng dalem. Paham? Ngono ku ya ana akeh ngono wancine anu. Ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi sekali lagi ke sini apa? Jangan berbicara kepada gurunya dengan ta'ul khitab ya, anta ilo ya. Dan kafnya ka kolamuka, daftaruka, oke? Nadzaratuka. Tapi pakai kum dan tum, oke? Nah, wala yunati. Nah, lan ojo ngundang sapa muta'alim hi ing syekh bi ismihi kelawan asmane syekh. Ojo. Ya abah ngono tok ya. Itu ya. Ya. Nadif ya, karepmu wis karepmu. Bal yaqulu. Oh iya. Bal yaqulu balik ngucap sapa? Murid utawa muta'alim ya sayyidi. Oh, tuan tuanku. Masyaallah ya. Au paling tidak ini loh ya ustadi. Walayadkuru, aja ngrasani. Walayadkuru lan aja nutur sapa muta'alim hu ing syekh aidon kelawan maneh fi ghaibatihi ing dalem ora anane syekh bismihi kelawan asmone syekh illa maqrunan kejaba den barengi bima kelawan perkara yus'iru kang iki makna tuwa anggere ditulis ya aweh sukarasa engko diterangke yus'iru kang aweh sukarasa apa ma bita'zimihi kelawan ngegungake apa syekh kakoli kaya ucapane muta'alim qala asy-syekh al-ustadz kada oke qala ngendika sapa asy-syekh al-ustadz kada au qala syekhuna au nahwi dzalika dawuhe abah nika ngoten kowe apa jenenge kowe matur ngene bapakmu bapak apa nduk bedhe nikah. Kenapa cepet-cepet dawuh abah ngoten ya? Apa? Paham ya? Mbah kandhane Pak Nadib ngono apa? Ngawur. Paham ya? Dawuh abah ngoten. Abah sapa leh? Ya iku abah nika lho. Hei, paham? Ini sekali lagi dari arah murid. Apa mau aweh sukarasa mengesankan. Jadi kamu jangan suka menggunjingkan guru kecuali menyebut namanya tidak di hadapannya dengan hal-hal yang mengesankan penghormatan. Paham? Wal khamisu. Aduh, gak enak iki aku gak enak temen gak enak iki. Apik kabeh ya. Abot kabeh kanggo kowe, apik kabeh kanggo aku, paham ya? Wal khamisu iku ayya'rifa iku yen ta weruh sapa muta'allim lahu kedue syekh haqqahu ing hae syekh. Walayan salanin yen ta ora lali sapa muta'allim lahu kedue syekh fadlahu ing apa ya? Fadlahu ing keutamaane syekh.
Jangan selalu tahu hakmu, haknya gurumu apa, oke? Berarti nek haknya gurumu berarti kewajibanmu, ya toh? Tapi sekali lagi jangan lupa, tapi jangan khawatir, jangan khawatir. Aku juga tahu hakmu, paham? Kau tahu hakku, aku tahu hakmu, paham? Sekali lagi jangan dibalik, oke? Dadi bojone apa senengane nuntut hak wae ora tau ngekeki kewajiban, paham? Ya jangan begitu. Loh, hak wong wedok iku akeh ning suami ya. Hak kalian pada suamimu itu banyak. Tak kasih tahu ya. Udah pernah. Hakmu kamu makan langsung sudah jadi makanan. Berarti kewajiban suamimu memasak. Loh iya. Tidak hanya makanan pokok saja, nasi dan lauk pauknya, paham? Itu hakmu sebagai seorang istri, sehingga kewajiban suami menanak nasi dan memasak lauk pauk. Itu hak istri. Agak praktek no. Pengantin baru meneng wae. Suamimu lodek nggak masak, ini hakku, kewajibanmu ya bubar, pulangkan aku. Lu ya jangan gitu, ya memang betul, paham ya? Ini penting ya, lebih penting dari semuanya ini karena kalian, apalagi yang mau membina rumah tangga nanti. Ya, lu penting. Kok hanya menuntut hak, tidak pernah berpikir kewajiban. Banyak lagi. Aku pernah bilang deh. Jadi kalau misalnya mohon maaf, kamu siapa saja deh ya. Di rumah kamu itu hidup dengan punya pembantu pelayan khusus 2 misalnya. Misalnya. Jadi anggota keluargamu 6, pembantunya 12. Misalnya, oke, bapak, ibu, 4 anak, oke, ya berarti 6 toh. Anggota keluargamu itu 6, oke. Terus kemudian pembantumu 12, paham? Maka ketahuilah, ketika nanti ada seseorang yang melamarmu, dia harus tahu bahwa dia juga wajib memberikan pembantu minimal 2 untukmu. Itu hakmu sebagai istri, paham? Akhirnya terus no rapayu engko. Paham? Ada seseorang melamar, Dek, aku melamarmu. Ya, tapi ingat, aku punya pembantu 2 loh. Cowok mana yang mau begitu? Cewek masih banyak. Mohon maaf, sekedar niru ya, persetan denganmu. Lu iya kan? Itu kalau kalian hanya berpikir hak, oke? Tanpa pernah berpikir kewajiban. Demikian juga sebagai seorang suami, hakku mana hakku? Kau harus melayaniku kapan saja, paham? Ya udah begitu. Iya, buatin teh kamu. Dasar udah 3 kali ya. Kasihan yang 3 sanawi ini loh. Iya. Oke. Ya, kasihan yang 1 DU itu ya, paham. Hakku ini, hakku lu ya nggak begitu. Dunia ini kalau hanya masing-masing menuntut hak, ya dunia ini akan selalu kacau. Oke? Lanjut sini. Ayo serasa kakean sing mau ya. Wal khamis. Jadi sekali lagi harus mengetahui hak guru ya kan. Kamu sebagai muridnya kamu harus tahu hak gurumu. Ya, oke. Dan juga jangan lupa bahwa dia pernah berjasa. Bukankah guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa? Gimana tuh lagunya tuh? Apa? Terpujilah ya kan ya. Udah jangan aku nangis nanti aku nangis jangan. Jangan kok nyanyikan itu. Sudah ini nggak selesai. Sudah itu.
Wa ayyad'uwa. Sudah. Ini nggak selesai nanti. Kasihan yang ngaji bener itu loh ya. Masya Allah. Ada yang bilang insya Allah piyambake sederhana bang. Piyambake sopo tonduk nang. Astagfirullahaladzim. Wa ayyad'uwa lan yen to ndongaake. Nah ini penting sekali. Sapa muta'alim ya, lan yen to ndongaake sapa muta'alim lahu kedue syekh muddata hayatihi ing dalem mongsone sugenge syekh wa ba'da mamati lan ing dalem sabadane kapundhute syekh. Kamu juga harus mendoakan apa? Gurumu baik ketika masih hidup maupun apalagi setelah kapundhut, setelah wafat. Lah kalian insya Allah selalu saya doakan. Ingat ceritanya Mbah Mustafa Bisri Rembang, udah pernah. Cerita ini di internet tersebar luas. Jadi begini, ada seorang Mbah Mustafa ya, suatu saat diundang ceramah akhirus sana di sebuah pondok yang besar sekali. Oke? Pondok besar lagi akhirus sana, ribuan santrinya. Terus Mbah Mus bercerita dari abahnya yaitu Mbah Bisri. Oke? Saya mempraktekkan Mbah Mus ya. Saya dulu diceritain abah. Ada sebuah pondok, ada seorang kiai. Suatu saat kiai itu memanggil ketua pondok. Oke? Kiainya ngendikan, saya mau daftar 10 santri yang paling nakal mana? Jadi sekali lagi, seorang kiai memanggil ketua pondok. Saya ya. Terus kemudian ketua pondok penuh semangat karena udah sebel kan lihat temennya nakal ya kan. Dicatat. Oke, saya lanjutkan. Terus kemudian ketua pondok ini kepo. Hari berganti hari kok nggak ada penanganan dari kiai. Oke. Sampai nggak sabar, beberapa minggu kemudian ketua pondoknya datang matur kepada kiai. Kiai, 10 santri yang paling nakal kemarin bagaimana? Kata kiai, lah bagaimana? Nggak dikeluarkan atau dikasih sanksi atau bagaimana? Loh, kamu nggak paham. Yang 10 paling nakal itu jadi begini nak ya, kata kiai tadi. Saya itu setiap malam tahajud. Yang separuh untuk umat. Oke? Yang 1/4 untuk keluarga saya. Oke? Dan murid saya. Yang 1/4 khusus untuk 10 anak yang nakal itu. Paham? Jadi saya doakan. Oh gitu, jadi nggak dikeluarkan saja, gitu kan? Paham ya? Oh itu kiai dulu begitu, kiai sekarang ya mbok. Ya, bon. Akhirnya Mbah Mus cerita seperti itu begitu saja. Ya itulah kiai kalau mendidik seperti itu. Hadirin yang di depan ini kan kiai-kiai, ketawa semua nggak habis-habis, paham? Mbah Mus nggak paham ini ada apa gerangan? Itu Mbah Mus turun dari panggung, pengasuh pesantren itu tadi langsung memeluk Mbah Mus. Beruntung nggak sembahyang sebutkan 10 nama itu siapa saja. Lah saya juga nggak diceritain abah saya 10 nama itu siapa saja. Saya nomor 1 Gus. Paham? Saya nomor 1. Sekarang dapat punya pondok seperti itu. Paham? Jadi kamu yang nakal ya. Nanti tak doain ya, jadi punya yang besar gitu ya. Nah itu ya. Jadi maksudnya jangan khawatir. Dari arah gurumu pasti selalu mendoakanmu yang terbaik. Nah kamu juga ini tugasmu ini loh ya kan. Ini tugasmu. Doakanlah gurumu yang terbaik. Wa yura'iya. Lan yen to ngreksa sapa muta'alim dzurriyyatahu ing keturunane syekh wa aqaribahu lan ing apa pira-pira kerabate syekh wa apa iki awit daihi
awidda'ahu. Apa awidda' iku ya? Mbok dilewati saja. Besok saya carikan. Wa yata'ahada. Maksudnya apa? Juga harus menghormati keluarga dan keturunan guru. Begini, pertama kali saya nikah itu saya dicandain sama Mbah Yasir. Oke? Bocah kurang ajar. Dalem yai. Anake guru kok dinikahi. Paham? Mestinya kan kudu hormat, paham? Yang namanya suami kan di atas istri derajatnya, paham? Hah? Kalau si suami menikahi anak gurunya kan berarti enggak hormat sama anak gurunya, paham? Paham? Saya dijewer gitu sama Mbak Yasir, kamu ini enggak sopan, taklimmu di mana? Menjadikan anaknya gurumu jadi istrimu. Saya ya perembeh-perembeh gitu, paham? Nasib mbah, saya bilang gitu. Ya nasibmu apik. Paham ya? Nggak boleh ngiri ya, soalnya tinggal satu. Wa ya ta'ata. Hus. Lan yen to, ya tell me. Lan yen to biasaake. Lan yen astagfirullahaladzim. Lan yen to biasaake sapa murid utawa muta'alim ziarah qabri nduk. Nanti kalau saya sudah meninggal tolong diziarahi kubur saya ya. Ya. Wal istighfara lan nyuwunake maghfirah lahu kedue guru. Wasodaqata lan nyedakoi anhu saking guru ya. Nek kowe ndedit akeh ngono kan, eling aku wis mati sedekahi. Paham? Tapi aja ben anak putu kowe ngose nyedekahi aku. Apa? Mantu. Wayasluka lan yen to merambah sapa murid ya kan, fisamti samt ing dalem tingkae wal huda lan pituduhe maslakahu ing nggon mlakune syekh. Maksudnya etika-etikanya tirulah etikanya syekh ya, tirulah Abah Nafe. Saya kasih satu saja etika beliau, meskipun banyak sekali, satu saja yang satu dulu, satu aja belum tentu kamu bisa melaksanakan. Abah Nafe itu salah satu akhlaknya yang paling utama adalah selalu bertekad tidak mau merepotkan orang lain, meskipun itu istrinya sendiri, apalagi cuma menantunya. Tidak pernah kerso merepotkan orang lain. Itu berat mbak, ternyata mbak. Iya. Jadi aku kan udah pernah cerita ya, tapi di kelas itu kan ya, Abah itu nggak pernah kerso dibuatin minum oleh ibu. Oke? Ya ibu ya kecewa biasa ya manusiawi. Tapi karena ibu menghormati Abah, ya sudah, keresahannya Abah seperti itu karena beliau tidak ingin merepotkan orang lain. Itu etika yang luar biasa mbak, dalam hal sekecilnya. Lihat nanti kalau kamu sudah tua punya anak cucu, ambilkan ini, ambilkan itu, kan begitu, iya kan? Kalau Abah Nafe hampir tidak pernah. Ketika terakhir beliau jadi wali kelas, setelah itu nggak jadi wali kelas, beberapa tahun sebelum kapundhut nggak jadi wali kelas, tapi jauh jadi wali kelas. Saya nggak tega, wali kelas menjumplah, mohon maaf karena beliau nggak kenal Excel, oke? Bayangkan nilai segitu di jumlah manual, paham? Jelimet kan, oke? Makanya kenapa kemudian Abah selalu meliburkan pengajian malam Selasa jauh sebelum Ramadan, hanya untuk ngerjain rapor, paham? Aku kan nggak tega, Bang. Bah, kulo kerjaan ini, lah kamu sendiri kan juga punya rapot. Mudah, Bah. Aku nggak bilang kalau saya pakai Excel. Excel kan tanpa jumlah. Paham?
leger saya pegang, ditungguin beliau. Setengah jam jadi. Hah? Sudah, benar-benar sudah. Sampun, Pak. Jumlahnya semua sudah. Yo valid. Paham? Mau setengah jam dok? Enggak. Gitu. Paham? Oke? Terus, ya mun Pak, kalau mau pulang. Mudi saya tiba-tiba dikasih sangu. Nggak saya ceritakan berapa juta. Paham? Jadi saya hanya sengsara setengah jam. Sengsara dalam tanda kutip, paham? Itu beliau merasa hutang budi kepada saya. Maka saya harus dibayar, padahal saya menantunya, paham? Saya harus dibayar sekian juta. Cetok. Nah, itu etika yang gitu, nanti jangan sampai merepotkan suamimu ya. Paham? Ya. Bahkan anakmu pun jangan kau repotkan, oke? Iya. Ternyata berat, apalagi semakin sepuh itu kan tenaga berkurang, oke ya kan? Itu tetap beliau berusaha untuk tidak merepotkan siapapun. Wa yura'iyalan yen to ngreksa sapa muta'allim fid dini dalam agama wal ilmi lan ngelmu adatahu ing kebiasaane syekh, ya kan? Ya, meniru kebiasaannya syekh bagaimana. Wa ya ta'addabalan unggah-ungguh. Oke. Nyuwun sewu yi guru kalih tiang sepuh lebih utama mana nggih? Aku selalu bingung kalau ditanya seperti ini. Teorinya sih tetap seorang orang tua yang paling utama, oke? Nah, karena orang tua itu al-ab al-jasadi, yang melahirkan kamu kan, ya kan? Yang membiayaimu dan lain sebagainya. Tetapi kalau memang suatu saat yang paling susah itu, ketika misalnya kamu disuruh gurumu yang itu bertentangan dengan kehendak orang tua, iya tak? Begini deh. Kalau misalnya suatu saat kamu memahami salah satu perkataan saya, oke? Kemudian tiba-tiba kamu pahami, kamu merasa, oh ini baik ini, saya lakukan. Tetapi kemudian tiba-tiba itu bertentangan dengan kedua orang tuamu selama tidak terkait dengan syariat. Misalnya kamu itu lebih baik dapat anak pondok, jangan selain anak pondok. Misalnya begitu. Saya bilang begitu, oke? Suatu saat orang tuamu kepingin banget menjodohkanmu dengan selain anak pondok. Turuti saja orang tuamu, jangan saya. Paham? Hei. Ya, karena itu tidak terkait dengan syariat secara langsung. Tapi mohon maaf, misalnya pamanmu yang bukan mahram, saya pernah berulang kali ngomong ini kan, Pak Demu, suami dari bibimu, oke? Kamu kan nggak boleh bersalaman itu. Saya ingatkan, jangan bersalaman, oke? Nah tiba-tiba bapakmu ngutus, nduk sudahlah salim itu pun seperti pamanmu, seperti mohon maaf Bapak, kata Abah tidak seperti itu. Paham? Oke, karena ini hukum, oke? Tidak bisa ditawar, paham? Tapi kalau sekedar kebijaksanaan apa dan lain sebagainya, selain hukum, silahkan kamu jangan dengarkan ucapan saya, paham? Jangan, supaya kamu nggak bingung. Saya sering, mohon maaf, dapat curhatan seperti itu. Bah, kulo niki diutus yai kulo ngeten, tapi diutus bapak kulo ngeten. Pundi niki sing? Dan nggak bisa disinkronkan itu. Yo kalau kamu berani matur kiai nyuwun restu bahwasanya saya akan menuruti kehendak orang tua, tetapi saya tetap hormat panje dengan, tapi dalam hal ini saya harus menganut orang tua. Insya Allah kalau dia benar-benar guru yang alim akan memaklumi. Paham? Paling tidak sekali lagi, kalau suatu saat kamu pernah ingat ucapan saya ini tidak terkait dengan agama secara langsung, paham? Kok ucapan saya ini bertentangan dengan orang tuamu, ikuti orang tuamu, jangan ikuti saya rela, oke? Paham? Nah, jangan sampai kamu menjadikan saya kemudian saya nggak bisa guru yang lain, saya bukan gurumu yang lain, paham betul? Oke, sekali lagi kalau kamu pernah mendengar ucapan saya dan ucapan saya itu tidak disukai oleh orang tamu, kamu harus menghormati
orang tuamu. Tidak perlu mendengarkan ucapan saya yang terkait selain agama. Tapi kalau terkait dengan agama, kamu tetap harus sopan. Bapak, ngendikane abah seperti ini. Kok iso ngono? Lah niki nomor teleponnya Bapak, jenengan monggo. Paham? Paham? Jangan, enggak gitu, Bapak gak tahu mondok. Astagfirullahaladzim, ya enggak begitu dah. Itu sombong lagi, oke? Wa yata'addaba bi adabilan kelawan pira-pira tata krama syekh wala yadaulan ora ninggal sapa muta'allim al iktida'a ing anut bihi kelawan syekh. Jangan sampai tidak mengikuti syekh. Summa qal wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.